Semakin tidak ada konsekuensi dari perbuatan jahat, dan saudara ngelihat teman saudara melakukan, orang lain melakukan, orang akan berani semakin berbuat jahat. Nah, apa hubungannya dengan tadi kemakmuran, enak gitu. Misalnya, saya kasih hypothetical situation. Seseorang mulai sukses. Apa yang terjadi? Kalau dulu ngirit-ngirit, sekarang dia udah gak perlu ngirit. Mulai kaya, belajar, berani invest. Dia makin berani membuat manuver-manuver investment bisnis yang menguntungkan. Tapi, jangan kaget, orang itu akan semakin banyak orang yang datang memberikan ide-ide yang semakin berani. Orang itu semakin confident. Kenapa? Karena dia sudah mulai sukses. Tetapi dia juga akan semakin berani menekan orang. Semakin berani memanipulasi orang. Dengan apa? Uangnya. Semakin kejam sepak terjang bisnisnya. Semakin tega dengan orang. Bahkan bisa terlibat skandal. Padahal dulunya enggak gitu. Dulunya biasa-biasa saja. Tetapi waktu dia semakin kaya, waktu dia semakin punya banyak sumber daya, waktu dia punya channel-channel yang semakin banyak, apa yang terjadi? Dia semakin berani, dia semakin kejam. Sita aja. Wah, kita kejam dong. Jangan kasih dia cuan banyak. Kasih cuma berapa sen aja. Kita yang cuan banyak. Wah, das. Akhirnya apa? Eksploitasi. Akhirnya apa? Korupsi. Artinya apa? Nepotisme. Oh, kita bayar aja, kita beli saja. Apa yang terjadi? Akhirnya kelihatan aslinya, saudara. Jadi saudara bisa lihat ya, kemakmuran ini bahaya, saudara. Ini bisa membuat kita semakin jahat kalau tidak ada takut akan Tuhan. Nah, kesusahan juga begitu, saudara. Nah, ini tadi ayat kita baca. Ini ceritanya, dikatakan bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung yang menuju ke tempat pemancingan. Terus orang-orang itu yang bilang, engkau berkata, sungguh aku enggak tahu tentang hal itu. Pura-pura enggak tahu. Nah, saudara, menarik. Yang saya pernah baca, salah satu penulis komentari Alkitab Kitab Amsal memberikan komentar mengenai ayat ini. Orang yang nulis salah satu komentar ini namanya Raymond van Leeuwen. Dia adalah seorang keturunan Belanda. Nah, dia punya engkong, dia punya kakek, itu adalah zaman Perang Dunia Kedua. Waktu Belanda itu sedang mengalami masalah dengan Nazi Jerman. Jadi di zaman Perang Dunia Kedua, Jerman menduduki sebagian besar Eropa. Nazi itu menangkap banyak sekali orang Yahudi, termasuk tetangga-tetangganya engkongnya ini. Jadi para tetangga engkongnya ini orang Yahudi ditangkap, dibawa pergi. Tapi orang Belanda ini tidak berani ngomong apa-apa. Nah, apakah orang Belanda ini tahu nggak orang-orang Yahudi ini akan dibawa pergi untuk dibunuh? Kenapa kok mereka nggak berusaha mencoba menghentikan Nazi itu menangkap orang Yahudi? Terus mereka bilang, oh kita nggak tahu. Nah, karena begini, kalau sampai ada yang berani protes, kalau sampai ada yang berani menolong dan menyembunyikan orang-orang Yahudi ini, atau membantu orang-orang Yahudi ini, mereka mungkin akan dibunuh, keluarga mereka juga ikutan ditangkap dan dibawa pergi. Jadi orang takut, tapi mereka nyangkal kalau mereka takut, mereka pura-pura nggak tahu dan merasionalisasikan. Jadi intinya begini, bukan hanya saat tidak ada konsekuensi dari perbuatan jahat orang semakin berani berbuat jahat, tetapi saat ada konsekuensi buruk dari perbuatan baik yang semestinya dilakukan, orang juga nggak berani berbuat baik, malah pura-pura nggak tahu dan merasionalisasikannya. Dan yang lucu, Kitab Amsal sudah memprediksi hal ini 3.500 tahun sebelum zaman Perang Dunia Kedua. Wow, kok bisa ya? Ini loh saudara, dengarkan. Kalau saudara lihat ini, masa sih? Coba saudara dalam situasi itu. Berani ngomong gak? Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, pasti gak berani. Ini nunjukin apa? Menunjukkan natur dasar manusia yang cenderung berdosa dan berbuat jahat. Ini nunjukin bagaimana hati kita ini memang berdosa dan berbuat jahat. Makanya Martin Luther tuh pernah bilang begini ya,
Kehendak bebas manusia tanpa pertolongan kasih karunia Tuhan tidaklah bebas, melainkan dipenjara permanen dan diperbudak oleh kejahatan. Karena diri manusia tidak bisa mengubah kehendaknya sendiri untuk menjadi baik. Yang setuju katakan amin. Itulah sebabnya kita butuh penyelamat. Itulah sebabnya kita butuh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan yang harus turun untuk cari saudara. Kenapa? Karena kita ini memang dasarnya naturnya jahat. Jadi kemakmuran, kesuksesan, kesukaran dan penderitaan mengungkap kejahatan yang ada di dalam hati kita secara umum.